Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memperoleh penghargaan atas aktivitas yang dilakukan. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa ucapan terima kasih, anggukan, senyuman, tepukan, ataupun pemberian sertifikat dan piagam. Berbagai jenis penghargaan yang diberikan dapat memotivasi kita atau anak untuk terus melakukan usaha dan mempelajari sesuatu. Memberikan penguatan bukanlah sesuatu yang terlalu sulit dilakukan dalam proses belajar mengajar. Namun kenyataannya dalam proses belajar mengajar masih banyak guru yang belum atau kurang melakukan penguatan kepada para siswanya. Padahal pemberian penguatan merupakan salah satu keterampilan mengajar yang penting dilakukan oleh setiap guru. Nah, apa dan bagaimana pemberian penguatan yang harus dilakukan oleh setiap guru? Kita ikuti program berikut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini Ibu senang sekali karena kalian semua rapih dan tertib. Baiklah, sebelum memulai pelajaran baru, Ibu ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang telah lalu. Ayo sambil bukunya dikeluarkan. Tujuan pemberian penguatan yang tepat dalam proses belajar mengajar akan dapat meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi siswa, lalu akan memudahkan siswa belajar serta dapat mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif dan juga mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Nah, dengarkan ya. Coba kalian masih ingat tidak? Walaupun berbeda-beda agama, tetapi kita harus Hidup rukun. Ya, benar. Hidup rukun itu berarti? Saya, Bu. Iya, Rio? Kita harus tolong-menolong terhadap sesama, Bu. Ya, benar. Bagus jawabanmu, Rio. Wah, rupanya kalian sudah paham ya tentang kerukunan hidup beragama. Nah, marilah kita mulai dengan pelajaran baru. Pemberian penguatan ada dua bentuk, yaitu bentuk verbal dan bentuk nonverbal. Bentuk penguatan verbal dapat berupa pujian, ucapan terima kasih, dan pemberian motivasi atau dukungan. Contoh pemberian penguatan verbal dapat diikuti dalam adegan-adegan berikut. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari topik tentang kegiatan palang merah. Tadi, kalian telah menyebutkan sila-sila dari Pancasila. Sekarang, siapa yang dapat menyebutkan lagi apa bunyi sila kedua dari Pancasila? Ya, jangan ribut. Coba tenang sebentar. Ya, Rio? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Ya, betul. Benar jawabanmu. Nah, Ani, coba baca butir pertama dari pengamalan sila kedua. Baik, Bu. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Ya, terima kasih, Ani. Bu. Ya? Kalau orang yang senang jajan terus itu namanya orang yang boros ya? Itu kan bertentangan dengan sila kedua kan, Bu? Agus, memang benar. Orang yang suka jajan terus-menerus namanya orang boros. Tetapi bukannya bertentangan dengan sila kedua, melainkan bertentangan dengan sila kelima. Anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mengamalkan sikap-sikap dan perilaku dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja sikap-sikap dan perilaku dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Coba siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, coba ribut. Tenang sebentar. Ya, Agus? Saling menyayangi sama teman, Bu. Ya, betul. Benar jawabanmu, Agus. Wah, rupanya Agus sudah pintar ya sekarang. Sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ayo, siapa lagi?
yang dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, Ari. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, pintar. Terus yang lain lagi siapa? Ya. Lakukan kegiatan kemanusiaan. Benar, Ika. Bagus sekali jawabanmu. Terus siapa lagi yang dapat menjawab lagi? Saya, Bu. Iya. Berani membela kebenaran, Bu. Iya. Saya, Bu, mengakui persamaan derajat, Bu. Betul. Bu, tidak membeda-bedakan teman, Bu. Betul, anak-anak. Wah, kalian memang pandai-pandai semua. Nah, anak-anak, tentunya masih banyak lagi sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, kita telah membahas bentuk-bentuk penguatan verbal. Nah, kini kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk nonverbal. Bentuk-bentuk penguatan nonverbal adalah mimik dan gerakan badan, pendekatan, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan simbol atau benda. Mari kita lihat contoh pemberian penguatan nonverbal dalam adegan-adegan berikut. Bu, Ya, apakah palang merah juga merupakan sikap dari sila kedua? benar, Ita. Bagus sekali pertanyaanmu. Anak-anak, palang merah memang perwujudan dari sila kedua. Mengapa demikian? Karena palang merah bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Palang Merah Indonesia atau PMI adalah suatu organisasi sosial. PMI bertugas untuk membantu meringankan beban penderitaan manusia. Misalnya, meringankan penderitaan korban bencana alam. Terus, apalagi anak-anak? Donor darah. Iya, betul. Terus? Iya, boleh juga. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Tentunya masih banyak kan tugas dari PMI? Coba kalian pikirkan. Kalian pernah melihat orang yang tertabrak mobil atau sepeda motor? Pernah, Bu. Ya, orang itu ada yang menolong tidak? Ada, Bu. Bu, Ya, ada, Bu. Saya pernah lihat ada yang ditolong sama bapak-bapak. Iya. Badan orang itu penuh darah. Kasihan deh, Bu. nah anak-anak, bapak yang menolong orang yang tertabrak tadi berarti telah melaksanakan tugas Kemanusiaan. Ya, betul. Dan tugas kemanusiaan adalah perwujudan dari sila ke... Saya, Bu. Ya, Sila kedua, Bu. betul, Fadia. Bu, Iya, Palang Merah juga membantu korban yang dilanda banjir ya? betul, Anto. Bagus sekali pertanyaanmu. Kamu baca bukumu di rumah, Anto? Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Kamu semakin rajin belajar. Anak-anak, kalian pernah mendengar bahwa Palang Merah memberi bantuan berupa dana? Pernah, Bu. Ya? Untuk anak-anak yatim piatu, Bu. Ya, benar. Bu, Ya? dana yang didapat Palang Iya. Merah dari orang kaya ya, Bu ya? Ya, betul. Orang kaya yang dengan rela menyumbangkan dananya untuk para fakir miskin. Bu, Ya? sumbangan itu boleh pakaian tidak? Boleh saja. Tentunya pakaian yang masih bisa dipakai, bukan? Bu, boleh makanan, Bu. Ya, boleh saja, Adik. Anak-anak, sumbangan untuk para korban bencana alam, fakir miskin, yatim piatu, boleh berupa uang, pakaian, beras, dan lain-lain. Bu, darah didapat dari mana? Ya, bagus sekali pertanyaanmu, Reza. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Reza? Ya, coba Ida. Darah didapat dari orang-orang yang berbadan sehat, Bu. Ya, betul sekali. Tapi perlu diingat, orang itu dengan sukarela menyumbangkan darahnya untuk PMI. Ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya? Iya, Bu. Ayo anak-anak, buat tempat dudukmu menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang.
sudah? Jangan ribut. Diskusi segera dimulai. Nah, Agus, ketua kelompok 1. Ita, ketua kelompok 2. Hadi, ketua kelompok 3. Dan ketua kelompok 4, Dini. Ya. Bahan diskusi yang Ibu berikan semua sama. Ibu ingin kalian bekerja tidak melihat pada kelompok lain. Nah, tulis dulu ya topik diskusinya. Ya, mulai diskusi. Tapi jangan ribut, ya. Bukan, Indah. Itu kegiatan sosial dalam bergotong royong. Jadi masuk sila ke? Sila kelima kan, Bu? Ya, benar, Ita. Sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Mana hasilnya? Ya, bagus pekerjaan kalian. Nah, karena kalian sudah selesai lebih dulu dan hasilnya baik, maka kalian boleh menggambar apa saja yang kalian sukai. Ya, atau boleh membaca buku bacaan yang kalian bawa. Tapi ingat, jangan ribut ya. Nah, anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Kumpulkan pekerjaan kalian di meja Ibu. Awas, jangan berebut. Ayo, masih tetap duduk pada kelompok masing-masing. Nah, karena kelompok 4 lebih dulu selesai, maka Ibu memberi tugas untuk kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Sila
kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan dari sila kedua adalah 1. Membantu korban bencana alam. 2. Membantu korban yang kecelakaan. 3. Menyumbangkan dana untuk anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar. 4. Menyumbangkan darah bagi yang memerlukannya. Ya, bagus. Boleh duduk. Ayo, siapa lagi yang mau menambahkan? Coba kelompok 2. Membantu orang menyeberang jalan, Bu. Ya, boleh. Siapa lagi? Coba kelompok lain. Kelompok 1. Menengok teman yang sedang sakit, Bu. Ya, bisa. Nah, anak-anak, semua yang telah kalian tulis dan sebutkan tadi adalah penerapan dari sila kedua dari Pancasila. Nah, dengan demikian kalian tahu bahwa kegiatan Palang Merah merupakan penerapan dari sila kedua. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket dan kerjakan latihan pada pelajaran 3 yang baru saja kita bahas tadi. Kerjakan dengan tenang ya. Ibu akan memberi nilai hasil diskusi kalian tadi. Ketua kelas, ini tolong bagikan kepada teman-temanmu. Nah, karena kelompok 4 yang paling bagus hasilnya, maka Ibu beri hadiah. Agar penguatan menjadi efektif, hal-hal berikut perlu diperhatikan. Pertama, penguatan diberikan secara hangat dan antusias. Kedua, penguatan diberikan pada murid tertentu, individu, atau kelompok. Ketiga, penguatan harus diberikan sesegera mungkin setelah murid memberikan respon positif. Keempat, penguatan bisa diberikan secara tak penuh bila jawaban murid hanya sebagian yang benar. Kelima, penguatan diberikan secara bervariasi agar bermakna. Hal-hal tersebut berlaku baik untuk penguatan verbal maupun nonverbal. Bu. Ya, Kalau orang yang senang jajan terus itu namanya orang yang boros ya? Itu kan bertentangan dengan sila kedua kan, Bu? Agus, memang benar. Orang yang suka jajan terus-menerus namanya orang boros. Tetapi bukannya bertentangan dengan sila kedua, melainkan bertentangan dengan sila kelima. Ayo, siapa lagi yang dapat menjawab pertanyaan Ibu tadi? Saya, Bu. Ya, ada. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, pintar. Terus yang lain lagi siapa? Ya, Lakukan kegiatan kemanusiaan. benar Ika. Bagus sekali jawabanmu. Terus siapa lagi yang dapat menjawab lagi? Saya, Bu.
Iya? Dan membela kebenaran, Bu. Iya? Saya, Bu, mengakui persamaan derajat, Bu. Betul? Bu, tidak membedakan teman, Bu. Betul, anak-anak. Wah, kalian memang pandai-pandai semua. Nah, anak-anak, tentunya masih banyak lagi sikap-sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya, Bu. Ya? Sila kedua, Bu. Betul, Fadia. Bu, Iya? Palang Merah juga membantu korban yang dilanda banjir, ya? Betul, Anto. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya? Bu, kan kerja bakti juga termasuk kegiatan kemanusiaan kan ya? Bukan, Indah. Itu kegiatan sosial dalam bergotong royong. Jadi masuk silakan. Sila kelima kan, Bu? Ya, benar, Ita. Kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Mana hasilnya? Ya, bagus pekerjaan kalian. Dari adegan-adegan tadi dapat disimpulkan bahwa pemberian penguatan dapat berupa pujian, ucapan terima kasih, pemberian motivasi atau dukungan, senyuman, anggukan, acungan jempol, cara mendekati dengan sentuhan, memberikan kegiatan yang menyenangkan, dan juga pemberian simbol atau benda. Nah, anak-anak, bagi yang latihannya belum selesai dikerjakan, teruskan di rumah ya, sebagai PR. Saudara, agar penguatan dapat diberikan secara benar dan tepat, maka guru harus memahami prinsip penguatan dan mempraktekannya setiap hari di sekolah secara teratur, sehingga guru akan terampil menggunakan penguatan pada saat proses belajar mengajar. Nah, Anda dapat mencobanya di kelas Anda sendiri, dan bila menemui kesulitan, hubungi supervisor PPL Anda. Selamat mencoba.